Wow. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita masih ada pembahasan yang menarik ini. Masih tinggal 7 minggu ke depan kita akan bahas. Jadi persis setahun ini kita akan selesaikan 33 tugas gereja di akhir zaman. Sehingga kita bukan hanya mengharapkan berkat, bukan hanya menantikan mujizat, tapi kita do our duty. Kita mengerjakan bagian kita, kita mengerjakan tanggung jawab kita, kita mengerjakan apa yang harus menjadi tugas kita. Karena waktu kita melakukan bagian kita, maka pada saat yang bersamaan kita percaya Tuhan menyediakan yang terbaik buat kita. Nah, buka Alkitab kita. Karena hari ini kita mau membahas tentang topik di pembahasan ke-26 ini. Topik yang seringkali menjadi persoalan, menjadi perdebatan, menjadi keributan. Yaitu menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Sampai di sininya semua setuju. Tetapi implikasinya, sebagian akan berkata, ya menyembah dalam roh dan kebenaran artinya berbahasa roh. Sebagian bilang, apa itu? Bahasa yang sandalama, raba. Ada orang yang menganggap bahasa roh itu seperti najis gitu. Dihina, dicemooh, dibully. Seperti orang berbahasa roh itu penjahat gitu. Seperti sampah. Padahal Alkitab saja, bos, ini bukan tata gereja GBI, bos. Ini bukan tata gereja GPDI, bos. Ini bukan tata gereja-gereja karismatik, bos. Alkitab. Alkitab saya bilang barang siapa yang berbahasa roh, dia berbicara kepada Allah, bukan kepada manusia. Paulus bilang, aku ingin kamu berbahasa roh, aku ingin supaya kamu semua berbahasa roh. Ini memang lanjutannya bilang, tapi aku juga ingin kamu bernubuat. Iya kan? Bahkan Paulus sendiri bilang, aku berbahasa roh lebih daripada semua yang lain. Kalau aku berdoa dengan berbahasa roh, aku berdoa dengan rohku. Tetapi kalau aku berdoa dengan bahasa biasa, aku berdoa dengan akal budiku. Masalah dalam prakteknya. Ada kekurangan, ada kelemahan, ada sedikit perbedaan pandangan. Tapi enggak sepantasnya bahasa roh dihina, dibully, direndahkan, dimaki. Seperti kayak orang yang berbahasa roh tuh najis gitu. Orang yang berbahasa roh tuh kayak sampah dalam gereja. Saya harap saudara mengerti. Perbedaan penafsiran, perbedaan pandangan. Perbedaan keyakinan doktrin. Tidak seharusnya membuat kita saling menghina. Saling membunuh. Saling menyerang. Saling menjatuhkan. Dan saling menghakimi satu sama lainnya. Karena saya bilang topik ini adalah topik yang cukup seru dalam kekristenan. Karena gereja aliran-aliran karismatik, gereja aliran-aliran Pantekosta seperti kami, sebagian besar akan menafsirkan bahwa kita harus berdoa dengan bahasa roh. Saya percaya bahwa kita harus berdoa dengan berbahasa roh. Tetapi konteksnya mungkin berbeda dengan apa yang Yesus katakan di sini. Yesus bukan hanya bicara tentang bahwa kamu harus menyembah dalam bahasa roh. Karena Yesus jelas bilang, kamu harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan apa yang Yesus sampaikan ini profetik. Bahwa di akhir zaman, orang-orang yang menyembah hanya dengan aturan
agamawi. Orang-orang yang menyembah hanya berdasarkan hukum yang tertulis. Hanya akan menjadi Farisi yang menyebalkan. Tetapi di akhir zaman, sudah waktunya manusia capek. Manusia jenuh dengan keributan antar doktrin satu dengan doktrin yang lain. Orang ingin masuk dalam kemuliaan Tuhan. Orang ingin merasakan hadirat Tuhan. Orang ingin mengalami jamahan Tuhan secara khusus. Dan ini yang Alkitab katakan. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Apa maknanya? Ini yang kita mau belajar. Kita sepakat dulu. But this is the duty of the church at end times. Ini adalah tanggung jawab gereja di akhir zaman. Yaitu menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 19 sampai 26. Ini percakapan Yesus dengan wanita Samaria. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Kita tahu latar belakangnya. Wanita ini menyembunyikan identitasnya. Waktu Yesus berkata, pulang panggil suamimu. Maaf ya. Maaf ya. Wanita ini udah punya 5 suami. Saya bayangin modelnya gimana, rambutnya dicet gitu. Modelnya orang Manado bilang Coko Didi bener gitu. Ya kan? Ini bulu matanya melambai-lambai gitu ya. Lalu mungkin lipstiknya pakai yang glitter-glitter. Karena maaf ya. Jangan salah mengerti saya. Maaf. Wanita itu kan melihat Yesus kan luarnya aja kan. Saya nggak berdebat soal bagaimana wajah Yesus, model Yesus seperti yang ada di foto. No. Saya hanya make a jokes yang simple aja. Wanita itu udah punya 5 suami. Jadi pasti ini agak gimana ya? Agak sedikit genit-genit gitu ya. Agak sedikit ya gitulah gitu ya. 5 suami saudara. Yesus ya kan kita lihat. Orang Belanda bilang keman, ya kan. Gagah gitu ya kan. Sorry ya. Rambut agak panjang, Holfen. Mata biru gitu ya kan. Jadi wanita ini pas Yesus bilang pulang, panggil suamimu. Langsung dia bilang, guru, aku belum punya suami. Masih ting-ting. Aku masih ting-ting. Udah genit sekali. Nah, tiba-tiba Yesus bilang apa? Tepat katamu. Dalam hatinya bener ya, kelihatannya kayak belum punya suami ya. Tiba-tiba Yesus bilang, sebab kamu sudah punya 5 suami dan sekarang yang di rumahmu bukan suamimu. Dengan lain kata masih piaraan. Ngana baku piara ini, so yang ke-6 ini. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita jadi wanita itu langsung kita bilang, God please make me disappear right now. Hilangin gue sekarang ini. Malunya itu. Kalau kita lihat mukanya wanita itu pasti merah kuning hijau di langit yang biru. So malu dia, malu. Tapi wanita ini sadar. Saya bukan hanya bicara sama seorang laki-laki biasa. I've been married to 5 guys. Saya udah nikah dengan 5 orang. Dan ini yang sekarang ke-6 adalah piaraanku. So, saya ngerti model laki-laki. Mungkin itu menurut wanita itu. But this guy is a very different guy. Ini orang yang sangat berbeda. Makanya dia bilang apa? Tuhan, ya kan? Dia bukan lagi panggil guru, dia bukan lagi panggil kamu, tapi dia bilang Tuhan, nyata sekarang padaku. You are not just a regular man. Engkau bukan hanya orang biasa. At least you are a prophet. Minimal engkau seorang nabi. Lalu perempuan Samaria itu bilang, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Karena mereka biasa menyembah di gunung Samaria.
Iya kan? Samaria punya gunung untuk mengucapkan kutuk dan punya gunung untuk mengucapkan berkat. Dia bilang, nenek moyang kami menyembah di gunung ini. Tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Saat akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini atau bukan juga di Yerusalem. Artinya, sudah bukan saatnya kita berdebat doktrin, bukan saatnya kita berdebat secara aturan-aturan. Tetapi dikatakan apa pada ayat yang ke-22? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi Alkitab bilang, repotnya kalau orang hanya menjalankan ibadah tanpa mengenal. Karena kekristenan is not just a religion. Christianity is relation. Persoalannya kenapa kita membuat persoalan? Karena kita nggak mengenal siapa yang kita sembah. Kita cuma baca bukunya. Kita tahu aturannya. Karena itu kita berdebat mencari siapa yang lebih benar di antara kita. Tapi ayatnya ayat 23 bilang. Tapi saatnya akan datang. Dan sudah tiba sekarang karena Yesus sudah datang. Dikatakan bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Itu yang Tuhan cari. Berarti di akhir zaman. Yang Tuhan cari. Bukan sekadar ahli-ahli doktrin. Meskipun doktrin itu sangat perlu. Karena doktrin adalah the foundation of our faith. But what next? Setelah kita tahu foundation of our faith. Masihkah kita terus mau berdebat soal titik, koma, huruf, penafsiran dan lain-lain. Atau kita maju lebih jauh. Karena selalu saya bilang doktrin adalah jembatan. Untuk mengarahkan kita pada pengalaman dahsyat, pengalaman pribadi, pengalaman jamahan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Doktrin tanpa mengarahkan kita pada pengalaman dengan Tuhan hanya menjadikan kita orang-orang Farisi modern yang bikin kacau di mana-mana. Selalu saya katakan, bukan pelacur yang menyalibkan Yesus. Bukan penjahat yang menyalibkan Yesus. Bukan orang-orang kafir yang menyalibkan Yesus. Bukan orang-orang yang tidak mengenal Taurat yang menyalibkan Yesus. Bukan orang-orang yang tidak mengenal Alkitab yang menyalibkan Yesus. Tapi yang menyalibkan Yesus adalah orang-orang Farisi. Orang-orang yang tahu Alkitab. Orang-orang yang mengerti Taurat. Orang-orang yang menjalankan keagamaannya. Tapi tanpa pengenalan pribadi dengan Tuhan. Ini yang Alkitab katakan. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tapi saat akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yang Allah menghendaki. Bukan sekadar mereka yang tahu teologi. Pengajar-pengajar teologi. Bukan. Karena Alkitab bilang. Ketika aku datang kembali masihkah dijumpai iman. Bukan berarti Yesus menentang teologi. Tapi Yesus menentang teologi yang tidak mengarahkan pada hidup suci. Yesus menentang teologi yang tidak mengarahkan orang untuk hidup dalam iman. Yesus menentang teologi yang tidak mengarahkan orang hidup dalam tuntunan Roh Kudus dan kuasa Roh Kudus. Yesus menentang teologi yang tidak mengarahkan kita untuk mengalami pengalaman pribadi dengan Bapa. Karena jelas Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian, penyembah dalam roh dan kebenaran. Kan dijelaskan why ayat 24 bilang. Karena Allah itu roh. Dia bukan buku. Dia bukan ilmu. My God is spirit.
Allah saya adalah roh. Karena itu barang siapa menyembah dia, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya, kita yang harus masuk dalam rencananya. Bukan dia yang kita tarik turun untuk menyadari rencana kita. Amin. Karena dia roh. Saya tidak bisa menyembah dia hanya dalam daging. Makanya Alkitab bilang daging dan darah tidak punya tempat dalam kerajaan sorga karena dia roh. Maka saya harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Selanjutnya. Jawab perempuan itu kepadanya. Aku tahu bahwa Mesias akan datang. Yang juga disebut Kristus. Apabila ia datang ia memberitahukan segala sesuatu kepada kami. Artinya apa? Yang hidup dalam Kristus akan mengerti segala sesuatu. Dan ini mengajar kepada kita. Jesus is enough for us. Sama-sama bilang sama saya, Yesus saja cukup. Ayo, sama-sama bilang sama saya, Yesus saja cukup. Ayo semangat, sama-sama bilang Yesus saja cukup. Tulis di live chat saudara, Yesus saja cukup. Kita mau deklarasikan dalam dunia ini. Kita mau deklarasikan buat hidup kita sendiri. Kita mau deklarasikan pada banyak orang. Buat saya Yesus itu cukup. Segala sesuatu boleh diambil dalam hidup saya. Selama saya berjalan bersama Yesus. Selama saya hidup dalam Yesus. Selama saya mengikuti kehendak Yesus. Maka saya tetap akan melihat kemenangan, kemuliaan, kedahsyatan. Tentang kuasanya yang sempurna. Haleluya. Yesus saja cukup. Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang juga disebut Kristus. Dan dia apabila ia datang, ia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami. I will never lose again. Saya tidak akan tersesat lagi. Saya tidak akan panik lagi. Saya tidak akan tertekan lagi karena segala sesuatunya Kristus akan beritahukan kepadaku. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jadi kalau ada orang bilang, Yesus gak pernah bilang akulah Mesias. Dua kali jelas dia bilang. Baik dalam peristiwa bersama dengan Petrus. Di Kaisaria Filipi. Ketika Yesus bertanya menurut kata orang siapakah aku ini? Semua bilang, ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Yeremia, ada yang bilang Yesaya atau salah seorang dari para nabi. Tiba-tiba Yesus bilang sama Simon Petrus, menurut katamu siapakah aku ini? You are the Messiah, Son of the living God. Lalu Yesus bilang bukan kamu yang mengatakannya. Tapi Bapa yang menyatakan kepadamu. Seandainya Petrus ngomong salah, pasti Yesus bilang, bukan. Tapi dia mengiyakan dan dia katakan. Bukan manusia mengatakan, tapi roh Tuhan. Dan kepada wanita Samaria ini. Wanita itu bicara, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus, apabila dia datang yang akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami. Yesus bilang, it's me. Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Fix. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Mesias. My Jesus is the anointed one. Dia yang menjadi sama dengan manusia. Supaya saudara beroleh keselamatan. Karena selalu saya katakan Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, Rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Klik. Saya catat di sini bahwa pada dasarnya panggilan utama setiap orang percaya adalah menjadi seorang penyembah Tuhan. Betul ada orang yang dipanggil menjadi guru. Betul ada orang yang dipanggil menjadi rasul. Betul ada orang yang dipanggil sebagai penginjil. Betul ada seorang yang dipanggil sebagai nabi. Betul ada orang yang dipanggil sebagai gembala.
Betul ada orang yang dipanggil secara full timer. Betul ada orang yang dipanggil secara part timer. Meskipun di akhir zaman ini nggak ada dikotomi lagi full timer dan part timer, setiap kita harus overtime buat Yesus. Sama-sama bilang sama saya, overtime buat Yesus. Amin. Tapi yang saya mau jelaskan, mau komprofesi ke saudara, mau yang kau sebut jemaat awam ke saudara, mau kau bilang full timer ke saudara, pada dasarnya setiap kita penyembah Tuhan. Why? Because we just only a servant. Bekerja buat Tuhan adalah bagian dari penyembahan kita karena kita mengakui Dia Raja. Makanya saya nggak setuju istilah derma dalam gereja. Ini orang Manado nih. Orang Manado suka bilang, soba derma ngana? Soba uang derma? So kasih masuk itu derma. Karena dia pikir persembahan itu derma. Ingat, pemberi derma namanya dermawan, saudara. Oh, dia seorang dermawan itu. Iya. Kalau kita cuma kasih kolekte, ayo kolek-kolek, ayo kolekte. Donasi namanya. Berarti kita cuma donatur, saudara. Saya tidak setuju istilah kolekte. Enggak apa-apa juga kalau mau dipakai itu. Saya enggak setuju istilah derma. Tetapi siapapun yang mengubahnya menjadi persembahan, itulah kalimat yang paling tepat. Karena pemberinya bernama penyembah. Saudara-saudara yang mengembalikan perpuluhan milik Allah. Saudara bukan mengembalikan, bukan memberi buat Tuhan. Saudara menyembah Tuhan dengan apa yang saudara miliki, salah satunya dengan harta saudara. Saudara-saudara yang memberi untuk korban misi. Saudara-saudara yang memberi untuk korban penginjilan. Saudara bukan sedang berdonasi. Saudara bukan sedang berderma. Saudara bahkan bukan sekedar sedang mendukung pekerjaan Tuhan, tapi saudara sedang menyembah Tuhan. Salah satunya dengan apa yang ada padamu, yaitu uangmu. Bodohlah kalau kita memberi persembahan supaya kita diberkati. Itu konsep yang sangat keliru, itu konsep yang sangat jahat. Dan bukan itu yang Bapa kehendaki dalam hidup kita. Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Jangan pusing memberi persembahan sambil berkata, ngapain kasih persembahan ke gereja itu? Gereja itu udah kaya. Kita memberi persembahan bukan kepada gereja, meskipun kita memberi persembahan di gereja, di mana olehnya kita dirawat. Di mana olehnya kita dapat makan, dan itu wajar. Tuhan mengarahkan kita ke gereja itu, kita dirawat di situ, kita diberi makan di situ. Maka di situ juga bagian kita, di situ juga rumah kita, di situ juga tempat di mana kita diproses oleh Tuhan, di situ juga kita menyembah Tuhan. Tapi saya terbeban kepada orang miskin, silahkan. Tetapi jangan lupa, engkau dirawat di situ, engkau diberi makan di situ. Istilahnya kalau kau mati, engkau juga dikuburkan di gereja itu. Atau gereja itu yang mengurus penguburanmu. Kalau anakmu menikah, gereja juga akan mengurusi. Kalau kemudian nanti cucumu dibaptis, gereja itu juga yang akan melayanimu. Sudah sepantasnya engkau menyembah Tuhan. Baik hidupmu maupun persembahanmu, hartamu, engkau kembalikan ke sana. Dan setelah basicnya sudah lengkap, artinya engkau sudah mengembalikan perpuluhan, engkau sudah memberikan persembahanmu,
lalu kau merasa digerakkan untuk menolong orang miskin, maka kau memberkati orang miskin. Jangan kau ambil jatah gereja, lalu memberikan kepada orang miskin. Karena gereja juga punya target masing-masing untuk memberkati banyak orang. Makanya Alkitab bilang, supaya ada tempat, supaya dapat menjadi rumah persembahan, supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Jadi ingat ya, pada dasarnya panggilan utama setiap orang percaya adalah menjadi seorang penyembah Tuhan. Saya suka gak sejahtera kalau saya dengar ada orang-orang yang diajak pelayanan. Pak Budi, Pak Richard, Bu Susi, Bu Vera, pelayanan yuk. Aduh saya masih sibuk. Gini aja deh saya bantu-bantu deh. Kau pikir kau segitu hebatnya kek? Kau sehebat itu kah sampai kau harus bantu-bantu? Tuhan lagi susah, pekerjaan Tuhan lagi susah. Saya bantu ya. No. Folks, melayani Tuhan bukan bantu-bantu. Melayani Tuhan bukan mendukung. Tapi melayani Tuhan berarti saya menyembah Tuhan dengan apa yang ada pada saya. Karena pada dasarnya, panggilan utama dari seorang pendeta adalah penyembah. Yang paling repot adalah pendeta yang mau melayani, yang mau berkhotbah, yang mau menjadi pemimpin tetapi nggak berjiwa penyembah. Yang paling menakutkan buat saya orang yang menyebut dirinya singer di gereja, orang menyebut dirinya pemain musik di gereja, orang menyebutnya bendahara gereja, orang menyebutnya pelayan-pelayan Tuhan di gereja, tetapi jiwanya bukan jiwa penyembah Tuhan. Karena kalau jiwanya bukan jiwa penyembah, sorry pakai bahasa ini, orang itu akan jadi tengil. Kenapa tengil? Karena merasa dibutuhkan. Kan suara gue bagus. Kan permainan musik gue keren. Kan cara gue menata semuanya hebat. Dia merasa berjasa. Pada panggilan utama seorang pelayan Tuhan, siapapun kita, full timer kah atau part timer? Apakah 100% hidupnya untuk pelayanan? Atau dia punya profesi lain, punya pekerjaan lain? Tapi lepas dari apapun, kita adalah penyembah. Waktu kita tahu our service to God is worship Him. Waktu kita tahu pelayanan kita buat Tuhan adalah penyembahan kita buat Tuhan, maka engkau tidak akan main-main dalam pelayanan itu. Engkau tidak akan complaining. Ya, tapi orang pelayanan kadang-kadang pendeta munafik nyebelin banget di depan kita tuh ngomongnya baik, tapi di belakang kita jakitin. Gak berkata itu. Orang-orang pelayanan semuanya munafik. Bisa aja orang pelayanan munafik. Tapi kita tidak terpengaruh. Kenapa? Karena di tempat di mana kita melayani Tuhan, kita adalah penyembah. Kita bukan pahlawan dalam pelayanan. Kita bukan bos dalam pelayanan. Kita bukan orang yang berjasa dalam pelayanan. Tapi kita adalah penyembah. Apa artinya penyembah? Yang pertama saya tahu keterbatasan saya. Apa artinya penyembah? Yang kedua saya tahu apapun yang saya buat dia. Apa artinya penyembah? Target saya hanya untuk menyenangkan dia. Dengan lain kata, saya lelah, gak penting. Saya sakit hati, saya kecewa, saya tertekan, gak penting. Karena saya tahu, kalau saya menabur dengan air mata, maka saya akan menuai dengan sorak-sorai. Kalau mentality kita as a worshiper, kalau mentality kita adalah mentality penyembah, maka yang pertama kita tidak akan mudah kecewa. Yang kedua, kita tidak akan mudah bersungut-sungut. Yang ketiga, kita tidak akan mudah stres dan tertekan. Dan yang keempat,
kita tidak akan pernah main-main dengan Tuhan. Selalu yang terbaik yang akan kita berikan. Haleluya. Saya catat selanjutnya. Bagaimana kita menyembah Tuhan. Secara singkat saya catat di sini begini. Yang pertama, kita menyembah Tuhan lewat doa kita. Lewat pujian dan penyembahan. Doa bukan memaksa Tuhan melakukan yang saya mau. Doa bukan berarti saya tukang minta-minta yang datang pada Tuhan. Tuhan mintain dong, Tuhan mintain dong, Tuhan mintain dong, Tuhan minta ini dong. Doa Bapa kami mengajar kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kalimat-kalimat itu bicara tentang apa? Penyembahan. Oh, saya datang kepada Tuhan yang hebat. Saya datang pada Tuhan yang dahsyat. Saya datang pada Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Saya datang pada Tuhan yang sanggup lakukan segala perkara. Doa kok khawatir. Doa kok ragu. Doa kok seperti orang gak percaya. Lagu tadi mengajar kepada kita. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Itu namanya penyembahan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu sempurna. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Amin. Itu namanya penyembahan. Kita bukan cuma gedor pintu sorga memaksa Tuhan untuk mengerjakan yang saya mau. Tetapi mengangkat hati saya untuk siap taat, benar dan setia pada apa saja yang Yesus kehendaki dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Kita menyembah Tuhan. Lewat doa kita. Lewat pujian dan penyembahan. Kalau saya boleh ingatkan setiap saudara. Pagi bangun pagi. Ambil waktu 5, 10, 15 menit. Untuk doa. Pujian penyembahan. Hanya untuk menyembah Dia. Mengakui. Apapun yang terjadi. You are still Lord for me. Apapun yang terjadi, engkau tetap Tuhan, engkau tetap Raja, engkau tetap segalanya bagiku. Haleluya. Yang kedua, kita menyembah Tuhan lewat apa? Persembahan kita. Banyak orang pikir saya beri persembahan supaya saya diberkati. Mentalnya saja sudah jahat. Mentalnya saja sudah salah. Bagaimana engkau bisa lihat berkat Tuhan? Kita memberi persembahan. Ada banyak orang yang minta ampun, pelitnya minta ampun. Makanya ada banyak pendeta gak berani ngomong tentang persembahan. Saya gak peduli. Saya mungkin pendeta yang paling banyak dibully orang. Karena mungkin, apalagi kalau YouTuber dia pikir kalau gua bully Gilbert ini, gua punya follower nambah ini, gua punya yang nonton ini. Bulilah kalau itu mendatangkan kebahagiaan buat hidup saudara. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, I don't care. Nothing but the truth. Buat saya gak mau peduli apapun. Saya mau dipuji kah, saya mau dihina kah, saya mau diterima kah, saya mau dimaki kah. Nothing but the truth. Tidak ada apapun yang saya mau tahu kecuali kebenaran. Hanya itu yang harus saya sampaikan. Karena yang memilih saya bukan manusia, yang memilih saya bukan sinode, yang memilih saya bukanlah pimpinan gereja saya, tapi yang memilih saya untuk ada dalam pelayanan adalah Tuhan Yesus, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada orang sekarang pelitnya minta ampun. Makanya kalau pendeta mulai ngajar tentang persembahan, waduh, langsung disikat. Itu sebabnya ada banyak pengajar-pengajar
tentang pelayanan. Ada banyak pengajar-pengajar tentang karunia. Ada banyak pengajar-pengajar tentang konseling. Ada banyak pengajar-pengajar tentang rumah tangga. Ada banyak pengajar-pengajar tentang usir setan. Tetapi makin sedikit orang yang mau mengajar tentang persembahan. Karena apapun yang diajarkannya, apapun yang disampaikannya pasti diserang. Pasti disikat. Dan orang yang suka menyerang dan menyikat orang-orang yang mengajar tentang persembahan adalah orang-orang pelit. Ada roh setan dalam diri saudara yang bernama roh pelit itu. Orang Manado bilang skakar ngana ini. Skakar. Ada dua rohnya. Yang satu bernama skakar, yang satu namanya koncudu. Keduanya saudara kembar, DP nama di Jakarta, so ganti nama jadi Mr. Pelit, saudara. Orang pelit adalah orang yang hitung-hitungan. Tapi penyembah adalah orang yang tidak hitung-hitungan. Buat dia segala yang dia punya berasal dari Tuhan. Segala yang dia punya Tuhan punya. Masakan kalau dia ngomong mau memberikan sesuatu buat Tuhan, masakan dia mau hitung-hitungan. Ini adalah orang yang nalarnya gak jelas. Karena dari kecil kita belajar bahwa kita harus beri persembahan supaya diberkati. Tapi hari ini saya bongkar konsep itu. Kita mengembalikan perpuluhan milik Allah. Kita mempersembahkan korban syukur, kita mempersembahkan korban misi, kita mempersembahkan korban penginjilan, kita mempersembahkan korban untuk pelayanan rutin gereja. Kita mempersembahkan untuk hamba-hamba Tuhan yang kekurangan, kita memberi untuk apapun dalam tugas pelayanan. Karena kita menyembah Tuhan, Tuhan terlalu baik buat kita, rahmatnya terlalu sempurna buat kita. Dan kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan memberkati terus dalam perkara yang lebih besar. Kalau kita setia dalam hal-hal persembahan, maka hal-hal yang lebih besar Tuhan percayakan lebih dahsyat. Yang ketiga, kita menyembah Tuhan lewat doa dan pujian penyembahan. Kita menyembah Tuhan lewat persembahan kita. Kita juga menyembah Tuhan lewat perbuatan dan prestasi-prestasi kita. Alkitab sampai bilang supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Kalau hidup Kristen gak maju-maju. Hidup Kristen gak berjuang. Hidup Kristen gak jadi berkat. Maka apa yang terjadi? Orang akan menertawakan iman Kristen kita. Tapi sebaliknya, kalau kita berprestasi, kalau kita berintegritas dalam hidup kita berkualitas dalam hidup kita, itulah penyembahan kita. Orang dunia pengen sukses supaya kaya. Orang dunia pengen sukses supaya dihargai dan dihormati. Kita pengen sukses karena kita mau menyembah Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan. Kita mau orang lihat kehidupan kita menjadi saksi Tuhan. Itulah penyembah-penyembah yang benar. Kita mau jadi suami yang sayang sama istri. Kita mau jadi istri yang tunduk sama suami. Kita mau bangun keluarga yang bahagia. Supaya orang yang belum percaya melihat rumah tangga anak-anak Tuhan. Dan dapat melihat kuasa Tuhan dan dapat menyembah Tuhan melalui itu. Anak-anak muda. Kita belajar untuk tidak nonton blue film. Kita belajar untuk tidak hidup dengan rokok, hidup dengan alkohol, hidup dengan judi, hidup dengan seks bebas, hidup dengan tayangan-tayangan cabul, hidup dengan melakukan hubungan seks sebelum nikah. Kenapa kita menolak hal-hal tersebut? Karena kita mau menyembah Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya orang bisa melihat sungguh orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang hidup di jalan Tuhan. Kehidupannya mencerminkan kemuliaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Itulah penyembahan. Jadi penyembahan bukan hanya perlu perdebatan bahasa roh atau tidak bahasa roh. Pada dasarnya ini sudah masuk pada inti tata gereja. Kepada saudara-saudaraku yang saya kasih, yang saya cintai dalam kasih Tuhan. Saudara-saudara dari gereja Reform.
Saudara-saudara dari gereja-gereja aliran Protestan. Saudara-saudara dari gereja aliran-aliran Injili. Di tata gereja saudara memang tidak percaya bahasa roh. Tetapi maafkan saya. Di gereja-gereja kami, aliran-aliran Pantekosta, aliran-aliran karismatik, bahasa roh ada di tata gereja kami. Jadi kawan-kawanku reform, kawan-kawanku Protestan, kawan-kawanku Anglikan, kawan-kawanku dari gereja Baptis. Gak perlu kau menyerang tata gereja kami dan berkata, apa itu bahasa roh sesat? Apa itu bahasa roh? Bahasa setan? Apa itu bahasa sandal lama, raba, lama-lama, raba. Buat saya, hatimu busuk. Buat saya hatimu busuk. Kita memang berbeda secara aliran. Tapi kenapa kita tidak bisa saling menghargai? Kenapa kita harus saling menghina? Kami juga tidak akan menghina tata gereja saudara. Tata gereja kami digumuli oleh hamba-hamba Tuhan yang kami hormati, kami hargai. Karena itu kami membangun denominasi sendiri. Izinkan saya juga mengingatkan saudara-saudara dari gereja Pantekosta, dari gereja-gereja aliran karismatik. Gak usah menghina tata gereja dari gereja-gereja lainnya. Mungkin gereja aliran Protestan, gereja aliran Reform, gereja aliran Baptis. Berbeda cara nyanyinya, mungkin berbeda. Cara penyembahannya berbeda, tapi kan itu ada di tata gereja mereka. Terus siapa kita sampai mau koreksi tata gereja mereka? Kau ketua sinode kah? Mari kita berpikir luas dalam hidup. Mari kita berpikir dewasa dalam hidup. Supaya kita tahu menyembah Tuhan bukan hanya perdebatan, kita bahas ini aja ribut. Terus kapan kita mau menangkan jiwa? Kapan kita mau menjadi penyembah-penyembah Tuhan? Kita selalu lihat perbedaan di antara kita, padahal begitu banyak persamaan di antara kita yang justru harusnya itu yang kita kembangkan. Supaya kita bisa melihat tubuh Kristus itu satu. Perbedaan kita mungkin dari cara baptisannya, dari pandangan tentang perpuluhannya, dari pandangan tentang menyembah Tuhan dalam berbahasa rohnya. Enggak lebih dari 20 sampai 30 perbedaan. Sementara persamaannya mungkin puluhan ribu, saudara. Kita percaya Alkitab yang sama, kita percaya kuasa Tuhan yang luar biasa, kita percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan selamat. Saudara, kasih dalam Tuhan ada puluhan ribu topik yang kita sama. Boleh enggak? Kita terus mengembangkan kebersamaan kita. Supaya kita jadi tubuh Kristus yang kuat. Ini hanya saran dari saya. Ini hanya permohonan dari saya. Ini hanya apa yang saya mau sampaikan karena ini yang saya percaya di akhir zaman. Yang Tuhan cari adalah penyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan ahli-ahli debat yang hanya menyerang, menjatuhkan dan menyesat-nyesatkan satu sama lainnya. Karena kita harus menyembah Tuhan lewat doa, pujian dan penyembahan. Yang kedua, kita harus menyembah Tuhan lewat persembahan kita. Yang ketiga, kita menyembah Tuhan lewat perbuatan dan prestasi-prestasi kita. Anak Tuhan jangan malas. Anak Tuhan harus berkualitas. Anak-anak Tuhan harus berintegritas. Anak-anak Tuhan harus berprestasi. Anak-anak Tuhan harus menunjukkan citra Kristus dalam hidupnya. Karena janji Tuhan, apa saja yang kau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Yang keempat, kita menyembah Tuhan lewat apa? Perjuangan-perjuangan kita. Untuk membawa damai dan menegakkan nilai-nilai kerajaan Allah. Ini yang penting. Hidup bukan gak ada masalah. Hidup bukan gak ada tantangan. Tapi hidup jangan berhenti berjuang. Berjuang untuk menghadirkan damai. Berjuang untuk mengalirkan kasih. Berjuang untuk menegakkan nilai-nilai kerajaan Allah dimanapun Tuhan tempatkan kita. Makanya doa Bapa kami bilang, Bapa kami di surga.
Dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bagaimana keadaan di bumi bisa seperti di surga kalau anak-anak Tuhan berjuang menghadirkan damai. Makanya Alkitab bilang, berbahagialah orang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Anak Tuhan harus berjuang untuk selalu mempersatukan. Anak Tuhan berjuang untuk selalu mengabarkan cinta Tuhan. Anak Tuhan berjuang untuk selalu mengabarkan semangat dan pengharapan di dalam kasih Kristus. Dan anak Tuhan berjuang untuk menegakkan nilai-nilai kerajaan. Supaya kita gak hidup asal hidup. Karena dunia sedang menuju pada kesesatannya. Alkitab bilang dunia ini bengkok dan sesat. Tapi anak-anak Tuhan harus menjadi bintang yang menyala terang bagi dunia ini. Haleluya. Selanjutnya saya pelajari. Apa makna menyembah Dia dalam roh dan kebenaran? Saya percaya bahasa roh. Tapi saya tidak percaya bahwa ayat ini adalah perintah Kristus buat kita untuk berbahasa roh. Tetapi ini perintah Kristus untuk mengajarkan kepada kita bahwa kita bukan hanya sekedar percaya, tapi masuk lebih jauh pada sebuah hubungan yang akrab, dekat, lekat dengan Tuhan. Karena itu buat saya, kalau saudara bertanya apa makna menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Buat saya yang pertama bukan karena aturan dan keharusan. Namun karena cinta dan kesadaran aku tidak bisa hidup tanpa Dia. Jadi apapun yang kita lakukan bukan karena aturan, bukan karena keharusan. Bukan nanti Tuhan marah, nanti dipukul Tuhan, nanti ada kutuk dalam hidup kita. Bukan aturan dan keharusan. Namun karena cinta dan kesadaran, I can't live without Him. Aku gak bisa hidup tanpa Dia. Kenapa kita berdoa? Karena kita gak bisa hidup tanpa Dia. Kenapa kita baca Alkitab? Karena kita gak bisa hidup tanpa Dia. Kenapa kita mau menyembah Dia? Ada orang yang baca Alkitab 5 menit aja ngantuk. Karena buat dia ini aturan. Buat dia ini keharusan. Tapi ada orang yang bisa baca Alkitab berjam-jam. Karena buat dia itulah kehidupannya. Ada orang nyanyi 1-2 lagu rohani cukup. Tapi ada orang yang bisa seharian menyembah Tuhan dengan puji-pujian. Sambil dia masak, dia putar lagu-lagu rohani, dia ikut menyanyi. Sambil dia naik sepeda, dia putar lagu-lagu rohani dan dia menyembah. Kan zaman sekarang orang-orang pada semua bagoes. Pertanyaannya apakah goes tidak bisa dihubungkan dengan penyembahan pada Tuhan? Bisa. Sambil kita bagoes. Kita menyembah Tuhan. Kita putar pujian kita. Di akhir zaman iblis merajalela. Wah, tambah semangat ya kan. Menyerang kau dan aku. Ya, wah, saya mesti lawan dia ya kan. Sambil bagoes, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman. Wah, sambil bagoes, Hashem masyu-masyu. Itu pas tanjakan. Pas tanjakan. Pas tanjakan cuma 2 lagunya. Aku masih punya Tuhan. Oh semangat. Sama Hashem masyu-masyu. Dia hebat. Hashem masyu-masyu. Yes. Ibu. Sambil masak. Kau bisa menyembah Tuhan. Bapak. Sambil kau bawa mobil. Adik-adik muda, sambil menemani kau belajar, kau bisa menyembah Tuhan. Karena menyembah Dia dalam roh dan kebenaran bukan karena aturan dan keharusan. Namun karena cinta dan kesadaran. I can live without Him. Aku gak bisa hidup tanpa Tuhan. Maka Yesus bilang di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah maknanya. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, apa makna menyembah dalam roh dan kebenaran?
Artinya dengan segenap hati dan kekuatan kita lakukan. Bukan karena kita takut dikutuk, bukan karena kita takut Tuhan marah, tapi karena kita mengerti semua yang aku punya ini berasal dari Dia. Semua yang aku punya berasal dari Dia. Dialah sumbernya. He is the source of everything. Dia sumber dari segala-galanya. Karena Dia sumber dari segala-galanya. Saya berdosa. Saya jahat. Saya tidak benar. Kalau saya tidak memberikan yang terbaik. Iya kan? Ini sama. Seperti kita lagi susah. Karena istri mau melahirkan. Kita nggak ada duit. Kita bingung. Lalu tiba-tiba ada tetangga yang kenal. Dia bilang, istri mau melahirkan ya? Saya lihat kamu lagi dirumahkan nih karena COVID. Biaya yang ngelahirin sekarang cukup mahal. Tapi saya ada berkat lebih. Saya kasih 50 juta buat kamu. Waduh! 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 Kita lagi gak ada duit. Istri mau melahirkan. Kita lagi stres. Tiba-tiba ada orang datang kasih 50 juta. Kita sampai menangis, kita bilang, aduh Bapak, saya tidak tahu bagaimana mengembalikannya. Dia bilang, apa? Apa? Mengembalikan? Emangnya kamu pikir saya rentenir? Ini saya kasih dengan tulus buat kamu, nggak usah dikembalikan. Waduh, sampai gitu. Bapak malaikat kah? Iya kan? Wah, dia kasih buat saya. Pertanyaan saya, sebulan kemudian, tiba-tiba dia sakit. Lalu dia minta tolong kita. Pak, saya sakit. Boleh Bapak tolong masakin air panas buat saya karena gak ada orang di rumah. Saya gak bisa bangun dari tempat tidur. Waduh, kita bilang, Pak, jangankan air panas. 1 drum juga saya masakin, Pak. Karena kita ingat 50 juta. Itu manusia, pemikiran manusia. Apatah lagi kalau kita ingat Yesus sudah buat segalanya buat kita. Dan semua yang kita punya berasal dari Tuhan. Masakan kita masih mau hidup dalam perzinahan? Masakan kita masih hidup dengan onani dan masturbasi? Masakan kita masih berdebat soal melepaskan rokok, melepaskan alkohol, melepaskan tayangan-tayangan cabul, melepaskan pacaran dengan orang yang tidak seiman? Buat saya, kalau itu hidupmu, engkau gak tahu diri. Menyembah dalam roh dan kebenaran artinya saya tahu semua yang saya punya berasal dari Dia. Karena apapun yang Dia minta, apapun yang Dia inginkan, apapun yang saya kerjakan, apapun yang saya lakukan dengan segenap hati, kekuatan, serta dengan segenap jiwa saya. Yang ketiga, apa makna menyembah dalam roh dan kebenaran? Menyembah dalam roh dan kebenaran artinya apapun yang saya kerjakan, bukan karena ketakutan, bukan juga karena harapan hitung-hitungan untuk mendapat sesuatu. Namun sebagai syukur bahwa aku berhutang untuk segala yang dahsyat yang telah dipercayakannya dalam kehidupanku. Jadi kalau saya mengerjakan sesuatu, saya tidak mengerjakannya karena takut. Saya juga tidak mengerjakannya karena saya ingin mendapat sesuatu dari Tuhan. Namun kesadaran Tuhan, saya berhutang. Saya berhutang nyawa dengan Tuhan. Karena Yesus sudah mau mati buat saya. Saya berhutang hidup sama Tuhan. Karena hidup yang saya jalani ini semua karena rahmat, berkat, anugerah Tuhan. Bahkan saya berhutang masa depan sama Tuhan. Karena janji Tuhan jelas, hari depan saya secerah janji-janji Allah. Aku tahu rancangan apa yang kepadaku mengenai kamu bukan kecelakaan tapi hari depan yang penuh harapan. Saya punya hutang kepastian keselamatan.
Karena saya tidak bisa membayarnya, saya tidak bisa membereskannya. Tapi darah Yesus menjadi jaminan. Barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita diselamatkan karena anugerah. Kalau kita menyadari kita orang berhutang. Boleh nggak saya bilang gini? Maaf ya pakai istilah ini ya. Jangan tengil deh. Kita nih orang berhutang sama Tuhan. Jangan tengil deh. Jangan sok tahu, jangan sok jago deh. Biarlah karena kita berhutang sama Tuhan. Kita hanya mau hidup menyenangkan hatinya. Kita mau senantiasa jadi berkat. Kita mau senantiasa meninggikan Dia. Dan kita senantiasa mau menghadirkan shalom surga dimanapun Tuhan tempatkan. Yang keempat saya pelajari. Apa makna menyembah Dia dalam roh dan kebenaran? Artinya apapun yang saya kerjakan dengan semangat. Untuk melakukan apa saja dengan yang terbaik. Karena Dia memang yang layak. Untuk menerima segala yang terbaik. Kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Karena kita tahu. Nothing but the best. Apapun yang Tuhan sediakan buat kita yang terbaik. Makanya Alkitab bilang roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Ada di dalam kita. Dia berikan yang terbaik. Dia bukan sekedar suruh malaikat jaga kita. Tetapi rohnya Dia taruh dalam hidup kita. Haleluya. Wih. Kadang-kala saya suka dengar orang doanya ngaco. Oh, pendeta ini sok menghakimi orang. Iya, doa begini, Tuhan. Sebetulnya saya nggak layak masuk surga, tapi Engkau melayakkan aku masuk surga. Karena itu biar di bedeng-bedeng kecil, yang penting saya masuk surga. Masa di surga ada bedeng-bedeng kecil? Biarin deh rumah gubuk, yang penting saya di surga. Hei! Lu pikir surga tuh proyek apa? Ada bedeng, ada gubuk. Kalau ada gubuk di surga, DP nama gubuk derita. Saudara, aneh-aneh aja. Nah itu benar doa ngaco itu. In my father's house there is many mansion. Alkitab bahasa Indonesia agak kurang jelas. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. No. Alkitab bahasa Inggris jelas. In my father's house there is many mansion. Mansion itu tidak ada yang tipe 21. Tidak ada tipe 27. Itu bukan mansion. Itu RSSSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali sampai selonjor saja susah. Mansion. Itu artinya rumah mewah. Kalau bicara mansion minimal 800 meter. 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 pendeta. Itu rumah atau wisma. I don't care. Tetapi yang namanya mansion. Bukan hanya mewah tapi besar, saudara. It's called mansion. Tidak semua house adalah mansion. Tapi kalau bicara mansion pasti a big house. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan. Jelas Alkitab bilang in my father's house there is many mansion. Artinya Tuhan bukan cuma bilang sama kita, lu udah masuk surga aja ya, udah syukur lu. No. Benar kita bisa masuk surga aja kita udah syukur. Karena kita semua nih caner nih semua. Apa itu caner? Calon neraka sebetulnya. Upah dosa ialah maut. Setiap manusia telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah kata Alkitab. Kita caner semua nih, calon-calon neraka. Tapi syukur pada Allah kita diselamatkan. But as I told you, nothing but the best. Tuhan gak pernah berikan apapun buat kita kecuali yang terbaik. Jadi kalau hari-hari ini kau sedang menghadapi tantangan. Kau sedang menghadapi pergumulan. Meskipun kau kecewa dengan apa yang akan saya sampaikan, tapi saya harus sampaikan. Itu yang terbaik yang Tuhan sedang berikan bagimu. Kalau saja engkau sabar, engkau setia, engkau tekun, engkau bertahan sampai kesudahannya. Hal-hal dahsyat itu akan Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Apa makna menyembah dalam roh dan kebenaran yang keempat? Dengan semangat. Apapun kita lakukan dengan semangat. Untuk melakukan apa saja dengan yang terbaik. Karena Dia memang yang layak.
untuk menerima segala yang terbaik. Karena Dia yang telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat kita. Doa saya, kita tidak berdebat lagi dengan pembahasan menyembah dalam roh dan kebenaran. Apakah bahasa roh itu perlu? Alkitab menyatakannya. Apakah ada banyak praktek bahasa roh yang keliru? Biarkan Tuhan yang menilainya. Tetapi yang pasti gak usah saling menghina. Karena itu topik yang Alkitab catat. Ada yang bilang, ya tapi kan Alkitab bilang bahasa roh sudah berlalu. Hello. Bahasa roh akan berlalu. Ketika yang sempurna datang. Kan yang sempurna bicara Roh Kudus. No. Kapan yang sempurna datang? Ketika kemah tempat kediaman kita dibongkar. Kalau baca Alkitab harus lengkap. Jangan potong-potong ayat seenak dan semau udel saudara itu. Artinya, mujizat akan berlalu, bahasa roh akan berakhir ketika yang sempurna datang. Kasih tinggal tetap. Itu bicara nanti di sorga. Di sorga gak butuh mujizat. Karena gak ada yang bengek di sorga. Di sorga gak ada yang butuh mujizat karena gak ada yang kena COVID di sorga. Di sorga gak ada yang butuh mujizat karena gak ada orang utang di sorga. Di sorga gak butuh mujizat karena gak ada suami tampeleng istri di sorga. Kita juga gak butuh bahasa roh di sorga. Karena bahasa roh itu menguatkan kita. Roh akan membantu kita dalam kelemahan ketika kita gak tahu mesti berdoa kata Alkitab. Jadi saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Saya harap kita paham. Menyembah dalam roh dan kebenaran yang mengingatkan kepada kita. Bahwa Tuhan kita begitu dahsyat dan luar biasa. Sehingga kita terus menyembah Dia dengan ketulusan. Bukan karena aturan, bukan karena harapan. Tetapi sungguh-sungguh. Karena Dia begitu berarti dan luar biasa. Yang saja katakan amin. Selanjutnya. Seorang yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Apa dampaknya? Ini yang paling penting. Supaya kita bisa measure. Kita bisa ukur. Apakah kita hanya orang Kristen. Ataukah kita sudah masuk dalam rencana Allah. Karena Alkitab bilang. Bapa menghendaki di akhir zaman. Kita bukan hanya jadi orang Kristen. Tetapi menjadi penyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Saya perhatikan what is the symptom. Apa hasilnya, apa dampaknya. Seorang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Karena saya terlalu percaya. Apapun yang benar hasilnya pasti nyata. Karena dari pohon yang baik akan keluar buah yang baik. Yang pertama dia akan selalu rindu berjalan dalam karunia Roh Kudus. Jadi bukan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran artinya berbicara bahasa roh. Tetapi menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran dampaknya selalu rindu berjalan dalam karunia Roh Kudus. Karena dia bukan berjalan lagi dengan kekuatannya. Bukan berjalan lagi dengan logikanya. Bukan berjalan lagi dengan perhitungan-perhitungan duniawinya. Tetapi dalam tuntunan Roh Kudus. Karena kalau Roh Kudus turun kamu akan menerima kuasa. Dan Alkitab berkata barang siapa yang dipimpin oleh Roh Allah akan menjadi anak-anak Allah. Bukan menjadi anak dunia ini. Ngerti gak maksud saya? Ada orang yang anti sekali dengan karunia Roh Kudus. Pada karunia Roh Kudus adalah cara Tuhan, anugerah Tuhan untuk kita diarahkan pada kekuatan roh. Karena Alkitab dengan tegas berkata senjata perang kita bukan dunia tapi kuasanya. Kuasa apa? Kuasa Roh Kudus yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng iblis. Berarti di akhir zaman. Iblis menyerang dengan benteng-bentengnya. Dan agama tidak bisa menghancurkan benteng-benteng iblis. Doktrin tidak bisa menghancurkan benteng-benteng iblis. Kemampuan teologi tidak bisa menghancurkan benteng-benteng iblis. Jangan salah mengerti saya. Jangan sudah bikin isu, oh Gilbert gak percaya doktrin, Gilbert gak percaya teologi, Gilbert gak percaya agama. Saya percaya. Tapi yang saya sedang omongkan, itu tidak bisa meruntuhkan benteng-benteng iblis. Karena Alkitab saya bilang apa? Senjata perang kita bukan dunia tapi kuasanya yang sanggup meruntuhkan benteng iblis. Berarti yang sanggup meruntuhkan benteng iblis adalah kuasa Roh Kudus yang hadir melalui karunia-karunianya
Dan karunia-karunia Roh Kudus ini akan mengarahkan kita pada buah-buah roh. Makanya ada orang yang mempersoalkan, mana yang lebih penting, karunia roh atau buah-buah roh? Sebagian bilang, ya karunia roh loh. Yang lain bilang, buah-buah roh loh. Buat apa karunia kalau nggak mengeluarkan buah, ya kan? Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan yang mempertentangkannya ini bodoh. Karena pada dasarnya, kita harus berjalan dalam pimpinan roh. Dan kalau kita berjalan pada pimpinan roh, otomatis kita dipimpin dalam karunia-karunia roh untuk melayani. Dan karunia-karunia Roh Kudus yang di dalam kita akan mengeluarkan buah-buah roh yang nyata. Jelas ya? Selanjutnya, seorang yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, dampaknya hatinya dipenuhi dengan keberanian untuk mengadakan perubahan. Dia nggak akan terkena virus GGD gitu-gitu doang. Hidupnya semakin berubah. Mengadakan perubahan-perubahan. Karena dia digerakkan oleh kuasa Roh Kudus. Dunia ini paling banyak penjilat dan orang ikut-ikutan. Dengar baik. Sorry kalau saya menyinggung perasaan saudara. Dunia ini makin banyak penjilat dan orang yang suka ikut-ikutan. Dan selalu saya bilang, anak-anak muda yang jiwanya jiwa penjilat dan suka ikut-ikutan gak akan maju-maju. Pejabat-pejabat yang jiwanya jiwa penjilat dan tukang ikut-ikutan gak akan maju. Kaum profesi apapun, kalau jiwanya jiwa penjilat dan jiwanya suka ikut-ikutan gak akan maju-maju. Makanya izinkan saya juga mengingatkan buat adik-adik muda. Lu kalau cari pasangan teman hidup jangan cuma cari cantiknya doang, jangan cuma cari gantengnya doang. Lihat hidupnya penjilat enggak? Lihat hidupnya orang ikut-ikutan enggak? Kalau penjilat dan ikut-ikutan, percaya saya, hari depan lu gelap, saudara. Tapi sebaliknya, kalau engkau cari orang-orang yang jiwanya jiwa penerobos, jiwanya jiwa yang berani mengadakan perubahan, jiwanya adalah jiwa yang berani berdiri sendiri meskipun harus sendiri. Kalau dia tahu kebenaran, dia berdiri tegak pada kebenaran, whatever the price might be. Orang-orang seperti itu akan cemerlang hari-hari hidupnya. Penjilat dan orang-orang ikut-ikutan. Untuk sementara kelihatan hidupnya oke. Tapi kemudian makin merosot dan hancur. Tapi pejuang-pejuang yang mengusahakan terobosan dan kemajuan dan perubahan. Awalnya menghadapi peperangan yang tidak mudah. Tetapi saya terlalu percaya. Berkat Tuhan ada di atasnya. Dan dia akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang ketiga. Lihat ya, seorang yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dampaknya selalu rindu berjalan dalam karunia Roh Kudus. 2, hatinya dipenuhi dengan keberanian untuk mengadakan perubahan. Yusuf mengadakan perubahan. Daud mengadakan perubahan. Elia mengadakan perubahan. Kenapa? Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Yang ketiga, seorang yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, dampaknya mengembangkan imannya bukan hanya agar ia mendapatkan segalanya, namun agar ia dapat memberikan segalanya agar berdampak. Jadi ingat ya, orang yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, dia sudah selesai dengan dirinya. Ya kan? Ada orang kenapa masih korupsi? Karena belum selesai dengan dirinya. Masih sibuk dengan hawa nafsunya. Kenapa orang membalas yang jahat dengan yang jahat? Kenapa orang hidup dengan kedendaman? Kenapa orang hidup dengan iri hati? Karena belum selesai dengan dirinya. Masih ingin membalas. Masih ingin menunjukkan, nih saya begini nih. Masih ingin dapat uang sebanyak-banyaknya. Orang-orang kayak gini adalah orang yang belum selesai. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang menjadi troublemaker dimanapun. Tapi orang yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, dia selesai dengan hidupnya. Karena dia tahu Kristus mencukupi segalanya bagi aku. Kristus mengubahkan segala kutuk menjadi berkat bagi aku. Aku cakap menanggung segala perkara dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Mungkin hari-hari ini kau belum selesai dengan dirimu. Masih banyak kepahitan. Masih banyak hawa nafsu daging yang menguasai hidupmu. Mari menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Ketika engkau masuk dalam hadiratnya dan mengalami jamahan Tuhan yang sempurna, akan terlihat. Engkau bukan jadi orang yang serakah yang ingin dapat sebanyak-banyaknya.
Tapi kau jadi orang yang bertanya lagi, Tuhan apalagi yang bisa saya buat untuk menolong orang? Apalagi yang saya bisa buat untuk menghadirkan surga di keluargaku? Apalagi yang bisa saya buat supaya suamiku rasa tenang, damai, nyaman bersama dengan aku? Apalagi yang bisa aku buat agar istriku rasa tenang, damai, dan nyaman bersama dengan aku? Bagaimana aku dapat menghadirkan sukacita surga dimanapun Tuhan tempatkan aku? Ini yang saya bilang, orang yang sudah selesai dengan dirinya. Kenapa banyak pejabat korupsi? Karena belum selesai dengan dirinya. Kenapa banyak orang selingkuh? Karena belum selesai dengan dirinya. Kenapa banyak orang pacaran sama suami orang? Udah punya istri masih tertarik sama perempuan lain. Karena belum selesai dengan dirinya. Masih dipenuhi hawa nafsu daging. Yang memaksanya untuk melakukan segala sesuatu yang hanya untuk menyenangkan dan memuaskan dagingnya. Dia belum selesai dengan dirinya. Tapi orang yang dapat berkata, aku cakap menanggung segala perkara dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Itulah orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya. Pikirannya simpel. Bagaimana aku bisa jadi berkat? Bagaimana aku bisa memberi? Bagaimana aku bisa berbuat lebih banyak lagi buat orang yang Tuhan percayakan untuk aku jumpai dalam kehidupanku. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir. Saya pelajari. Seorang yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran dampaknya. Yang pertama, selalu rindu berjalan karunia-karunia roh. Dua, hatinya dipenuhi dengan keberanian untuk mengadakan perubahan. Tiga, dia mengembangkan imannya. Bukan agar ia mendapatkan segalanya, namun agar ia dapat memberikan segala-galanya karena ia ingin hidup berdampak. Dan yang keempat, yang terakhir. Seorang yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran dampaknya, akibatnya. Dia selalu menyadari keberadaannya sebagai hamba. Yang kebanggaannya adalah melayani. Kenapa kita bisa menyembah? Karena kita tahu dia raja. Kenapa banyak orang gak bisa menyembah? Karena jiwanya bos. Gak mau ngalah. Gak mau mengalahkan daging, gak mau menyalibkan daging. Gak mau masuk dalam hadirat Tuhan. Gak mau kosongkan dirinya untuk segala kepentingannya. Tapi penuhi dirinya dengan hadirat dan kemuliaan Tuhan. Dia masih sibuk dengan main game. Dia masih sibuk dengan kepentingannya. Karena dia pikir dia bos, dia yang ngatur. Tapi hidup Kristen. Seperti yang diteladani oleh Kristus di Taman Getsemani. Biar bukan kehendakku yang jadi. Melainkan kehendakmu yang terjadi. Hatinya hati hamba. Jiwanya jiwa melayani. Muridnya pun kakinya dicuci. Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Karena dia tahu dia datang untuk melayani. Kalau tidak, apalagi orang di Timur Tengah zaman dulu gak ada sepatu, gak ada Nike, gak ada Adidas. Pakai tali-tali begitu. Waduh. Jangan-jangan tuh kaki baunya 7 rupa. Sudah. Tapi Yesus cuci kakinya. Kenapa dia gak merasa jijik? Kenapa dia gak merasa tersinggung? Kenapa dia gak merasa kecewa? Kenapa dia gak bertanya, harga diri saya mau diapain kalau begini? Orang yang menyembah dia dalam roh dan kebenaran adalah orang yang sudah selesai dengan hidupnya. Sehingga dia sadar dia hamba. Dan dia tahu kebanggaan dalam melayani. Folks, life is tough. Hidup ini keras. Tapi kalau kita sadar kita hamba. Dan kita sadar hal terbesar yang kita bisa buat buat Tuhan adalah melayani. Melayani bukan hanya di gereja. Tapi jadi suami yang melayani, jadi pemimpin yang melayani, jadi orang-orang muda yang melayani. Maka saya percaya anugerahnya sempurna buat hidup kita.